Nah, jadi sebelum kelas kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Taskia pimpin doanya. Jadi semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi Bapak harap sebelum kelas kita mulai, kalian selalu dalam keadaan kondisi sehat ya. Jadi kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang ekosistem. Nah, kalian ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Saya Pak, Erika, silakan. menurut saya ekosistem itu hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, bagus sekali jawabannya. Kawan-kawan yang lain ada yang mau menjawab lagi? Saya Pak, Taskia, silakan. mungkin ekosistem itu mempelajari tentang lingkungannya Pak. Mempelajari tentang lingkungannya jadi ya. Dan makhluk hidup. Lingkungan dan makhluk hidup. Oke, jawabannya bagus-bagus ya. Nah, di sini hari ini kita akan membahas lebih lanjut apa itu ekosistem dan seperti tadi hubungannya antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, dengan kompetensi dasar yaitu 3.10 menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Dan 4.10 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jari-jari makanan, siklus geokimia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengamati tentang komponen ekosistem, yang kedua mengamati komponen ekosistem dan interaksinya di lingkungan sekitar, yang ketiga menganalisis dan mempresentasikan keterkaitan interaksi antar komponen ekosistem, yang keempat menganalisis dan mempresentasikan aliran energi dan daur geokimia. Nah, selanjutnya ada peta konsep tentang ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu dibagi menjadi dua, ada biotik dan abiotik. Ada yang tahu apa? Ya Pak. Taskia, silakan. Jadi Pak, kalau abiotik itu dia merupakan komponen yang tak hidup, sedangkan biotik adalah komponen yang hidup. Ya baik, jawabannya benar ya tentang apa itu abiotik dan apa itu biotik. Nah, selanjutnya abiotik sendiri. Ada yang tahu nggak contoh-contohnya? Saya Pak. Erika, silakan. Contohnya itu ada air, sinar matahari, udara, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Ya, benar sekali ya jawabannya ya. Nah, selanjutnya untuk di biotik sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, kalian ada yang tahu nggak contohnya? Kalian produsen apa, konsumen apa, pengurai apa? Saya Pak. Ya, silakan Erika. Produsen, biasanya produsen itu contohnya tumbuh-tumbuhan Pak. Ya, benar sekali. Kemudian konsumen itu hewan pemakan rumput. Dan pengurai itu biasanya mikroorganisme Pak. Ya, benar sekali jawabannya ya. Nah, selanjutnya untuk di komponen biotik itu juga ada rantai makanan dan jari-jari makanan, dan terjadi pula interaksi komponen dalam ekosistem antara abiotik dengan biotik, dan interaksinya itu meliputi interaksi antar komponen abiotik, interaksi antar komponen biotik, dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Serta ada juga pada rantai makanan terdapat aliran energi dan daur geokimia. Nah, selanjutnya ada pengertian tentang ekosistem dari seorang
ahli bernama Tansley pada tahun 1935. Dia menjelaskan tentang ekosistem itu merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Jadi tadi jawaban Erika sudah benar ya, berarti jawabannya sama seperti jawaban beliau. Nah, selanjutnya juga ada jawaban tentang ilmu yang mempelajarinya, yaitu ekologi. Nah, selanjutnya ada komponen ekosistem yang tadi sudah kita bahas ya, yaitu abiotik dengan biotik. Yang abiotik tadi komponen tidak hidup dan biotik tadi organisme hidup atau komponen hidup. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya, yang contoh-contohnya. Ini kalian bisa lihat contoh-contohnya tadi, yang abiotik ada air, tanah, udara, dan sebagainya. Dan biotik tadi ada produsen, konsumen, dan lainnya. Nah, untuk komponen ekosistem abiotik itu meliputi komponen tak hidup. Itu ada seperti tanah, air, udara, kelembapan, dan suhu. Nah, selanjutnya juga ada cahaya, topografi, dan iklim. Nah, selanjutnya ada biotik atau komponen hidup. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang produsen. Nah, tadi produsen ada yang udah bisa jawab? Produsen itu bisa tumbuhan ya, benar. Nah, kenapa kenapa tumbuhan itu dianggap produsen? Karena tumbuhan itu bisa menghasilkan zat makanannya sendiri. Nah, untuk keterangan produsen itu merupakan semua organisme yang dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, ya benar. Dan produsen itu dibagi dua, ada fotoautotrof dan chemoautotrof. Pada contoh fotoautotrof itu yaitu semua tumbuhan, alga dan prokariota fotosintetik. Nah, untuk chemoautotrof itu yang jika dalam sintesis makanannya memanfaatkan energi hasil reaksi kimia, contohnya yaitu prokariota kemosintetik. Nah, selanjutnya ada konsumen. Konsumen itu merupakan semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, jadi dia memanfaatkan produsen sebagai sumber makanannya. Pembagian konsumen sendiri ada 3, yaitu herbivora atau konsumen primer, karnivora atau konsumen sekunder, dan omnivora. Nah, selanjutnya ada detritivore dan decomposer. Detritivore sendiri itu organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Nah, decomposer sendiri itu menguraikan sampah-sampah organik secara kimia menjadi zat-zat anorganik. Nah, ada contohnya untuk detritivore itu contohnya ada rayap, teripang, dan luwing. Untuk decomposer itu contohnya ada bakteri dan jamur. Selanjutnya ada interaksi antar komponen biotik. Nah, komponen biotik itu dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Jadi dia saling ketergantungan. Nah, contohnya itu jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat mengakibatkan laju penguapan air meningkat. Nah, selanjutnya ada interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Komponen abiotik itu dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Contohnya, tanaman mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikan lagi dalam bentuk ranting, daunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Nah, selanjutnya, interaksi antar komponen biotik. Nah, terbagi menjadi interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Nah,
Jadi interaksi intraspesifik itu interaksi antar individu dalam suatu spesies, sedangkan interaksi interspesifik itu interaksi antar individu yang berbeda spesies. Nah, contohnya sendiri itu interaksi pada koloni rayap, terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit maupun pekerja. Nah, sedangkan untuk interaksi interspesifik contohnya itu bisa predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, selanjutnya ada interaksi antar komponen biotik, itu yang interaksi interspesifik. Nah, ada contohnya itu predasi dan kompetisi. Predasi itu merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya. Nah, ada yang tahu nggak gambar itu gambar hewan apa? Ya, kerbau dan singa, benar. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi itu interaksi antara dua individu yang dapat berbeda atau dalam satu spesies berupa persaingan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayam jago, benar. Jadi ayam jagonya lagi berantem ya. Nah, selanjutnya untuk interaksi antar komponen biotik itu ada juga simbiosis. Nah, untuk simbiosis kalian pasti pernah dulu belajar pas SMP. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian simbiosis? Nah, simbiosis tadi ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Nadia. Jadi simbiosis itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih. Biasanya dia berbeda spesies, tapi memiliki hubungan yang erat. Iya, benar sekali. Ada yang punya jawaban lain? Sama. Jadi simbiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, contoh simbiosis sendiri yang pertama itu ada mutualisme, yaitu simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya bisa dilihat pada bunga dan lebah. Jadi bunga diambil sarinya oleh lebah dan lebah membantu penyerbukan pada bunga. Nah, selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu menguntungkan satu pihak tapi pihak lain tidak dirugikan. Ada tahu gambarnya apa? Ya, benar, pohon anggrek dengan tanaman inangnya. Nah, selanjutnya ada paransitisme, yaitu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya seperti di gambar nih, ada cacing di dalam tubuh kita. Nah, dia menyerap energi dan sari-sari makanan di tubuh kita, tapi kita tidak mendapatkan untung, dia mendapatkan untung. Nah, selanjutnya ada simbiosis netral, yaitu kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling mengganggu. Contohnya kita lihat sini ada ayam dengan ada kucing. Nah, mereka damai saja ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling mengganggu satu sama lain. Nah, selanjutnya ada aliran energi, yaitu yang pertama matahari. Ada yang tahu nggak matahari itu apa? Sumber energi utama. Ya, benar. Matahari itu sumber energi utama dalam kehidupan ya. Selanjutnya ada tanaman. Tanaman itu bertindak sebagai produsen, memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, selanjutnya ada manusia dan hewan. Manusia dan hewan ini bertindak sebagai konsumen, memanfaatkan bahan organik dari produsen. Yang terakhir ada pengurai. Nah, selanjutnya untuk rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, lalu ke konsumen tingkat tinggi sampai ke sakoba atau pengurai. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang rantai makanan. Rantai makanan sendiri itu hubungan makan atau dimakan antar makhluk hidup dalam lingkungan berdasarkan urutan tertentu. Nah, untuk
Untuk di sini ada contohnya ya, yaitu rantai perumput dan rantai makanan detritus. Nah, untuk rantai perumput itu rantai makanan perumput jika kedudukannya tingkat trofi pertamanya ditempati produsen. Untuk gambarnya itu ada di situ. Itu ada gambar produsen, lalu konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan konsumen tersier lagi. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya juga ada tingkat trofik. Tingkat trofik sendiri itu tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makan memakan. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi ada trofik 5 itu konsumen puncak, trofik 4 itu konsumen sekunder kedua, trofik 3 itu ada konsumen sekunder, dan trofik 2 itu ada konsumen primer, trofik pertama itu ada produsen. Nah, selanjutnya ada piramida ekologi yang ada dibagi 3. Yang pertama itu ada piramida jumlah, yang kedua ada piramida biomasa, dan ketiga piramida energi. Nah, selanjutnya itu ada daur geokimia, yaitu daur yang melibatkan unsur-unsur senyawa kimia yang mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme. Yang pertama itu ada daur air, daur nitrogen, daur karbon, daur fosfor, dan daur sulfur. Nah, untuk daur air sendiri itu proses kuncinya itu terbagi menjadi 3. Untuk proses utama yang mendorong siklus air adalah evaporasi air oleh energi surya, kondensasi uap air menjadi awan, dan hujan. Ini gue skip dulu. Dikit lagi sih. Sulfur, substansi, ya. Ini juga gue skip. Nah, selanjutnya ada daur nitrogen. Nah, dengan proses cuci yaitu ada fiksasi nitrogen di udara diubah menjadi amonia oleh Cyanobacteria, Astrobacteria rhizobia, Clostridium, dan Trachea serta ganggang hijau biru. Nah, berikut ada gambar daur nitrogennya. Nah, selanjutnya ada daur karbon. Karbon membentuk kerangka molekul-molekul organik yang esensial untuk semua organisme. Nah, berikut ada contoh dari daur karbon. Nah, selanjutnya ada daur fosfor, yaitu organisme memerlukan fosfor sebagai penyusun utama asam nukleat, fosfolipid, dan ATP serta molekul penyimpanan energi lainnya, dan sebagai mineral penyusun tulang dan gigi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya ada contoh dari daur fosfor. Nah, selanjutnya untuk daur terakhir itu ada daur sulfur. Sulfur itu banyak terdapat di kerak bumi. Sulfur sendiri dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur diperlukan dalam proses sintesis senyawa protein. Nah, selanjutnya ada suksesi. Suksesi itu merupakan proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi akan berakhir pada ekosistem klimaks yang telah mencapai keseimbangan. Contohnya itu ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Untuk suksesi primer itu pembentukan komunitas makhluk hidup yang sebelumnya tidak ada. Untuk suksesi sekunder itu merupakan perubahan yang terjadi karena terganggunya habitat. Nah, cukup ya berarti materi hari ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang telah dibahas? Menurut kalian tadi apa aja sih yang udah kita dapat dari materi hari ini?
Ya, Erika silakan. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Di mana ekosistem itu merupakan hubungan simbiotik antara komponen biotik dan abiotik dengan lingkungannya. Terus tadi komponen abiotik itu merupakan komponen tak hidup, seperti dari udara, kemudian sinar matahari, tanah, dan sebagainya. Komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, di dalam ekosistem ini juga terjadi interaksi antar komponen dan intra komponen. Contoh interaksinya itu seperti simbiosis, predasi, kemudian kompetisi, dan sebagainya, Pak. Selanjutnya tadi juga belajar tentang daur biokimia, ada daur sulfur, fosfor, karbon, dan daur yang lain. Mungkin itu, Pak. Ya, cukup bagus ya. Berarti Erika telah menyimak pelajaran hari ini. Nah, jadi Bapak ada tugas yang akan nanti kalian kerjakan di Google Classroom. Nah, jadi untuk sampai di rumah kalian silakan kerjakan ya. Mungkin kelas hari ini